Halo, apa kabar semuanya? Sudah lama sekali tidak kita datangi dengan podcast Bincang-Bincang Hukum. Hari ini kembali Deddy Kurniadi kedatangan tamu jurnalis senior, Bang Budi Putra. Oh, Bang selamat Budi, malam ya. Selamat malam, Bang Deddy. Bang Budi kelihatannya hari ini antusias sekali ingin mendiskusikan sesuatu. Dalam ya seminggu terakhir lah, berapa hari terakhir ada breaking news lah. Berita yang sangat mengejutkan, ada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU menunda persiapan pemilu 2024. Saya mau tanya ini ke Bang Deddy nih, dari perspektif hukum, bagaimana sih duduk perkaranya ini, Bang? Ya, yang pasti pertama kita pahami ada gugatan perdata. Ya. Dilihat dari putusannya, penggugat Partai Prima meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan KPU Republik Indonesia dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Hmm. Dasar persoalannya adalah dengan tidak lolosnya Partai Prima dalam verifikasi partai yang telah dilakukan secara resmi oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Hmm. Nah, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara perdata, ya, perkara perdata itu, perkara perbuatan melawan hukum antara partai dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu. Itu informasi awal. Nah, Bang Budi silakan. Diskusi apa lagi? Oke. Nah, ini apa apakah keputusan ini harus atau akan segera dieksekusi atau enggak atau gimana, Bang? Ya, awalnya kontroversi yang muncul di masyarakat bertanya, apakah memang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang? Berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum dari partai yang Hmm. tidak puas atas proses verifikasi Hmm. terhadap keputusan KPU tentang hasil verifikasi partai. Ada yang mengatakan ini bukan kewenangan pengadilan negeri. Hmm. Karena apa? Karena perbuatan melawan hukum oleh aparatur sipil negara, badan pejabat pemerintah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hmm. Benar, Hmm. berdasarkan mulai dari 2014 gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa Onreh Mata Verheijsdat diajukan ke PT UN. Hmm. Sudah ditegaskan tata laksana teknisnya di Hmm. Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2019. Namun kemudian timbul pertanyaan, Komisi Pemilihan Umum ini benar aparatur sipil pemerintahan, pejabat pemerintahan, atau badan pemerintahan? Hmm. Sebagaimana dimaksud dalam perma tersebut. Setelah kita baca nanti di Undang-Undang Pemilu 2017, KPU itu dianggap sebagai badan penyelenggara pemilu yang mandiri. Hmm. Oke. Jadi ada pertanyaan yang cukup signifikan untuk mengatakan apakah benar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara ini atau memang harus dianggap sebagai suatu sengketa perdata antara partai dengan Komisi Pemilihan Umum. Hmm. Di titik itu, kontroversi ini saya kira cukup penting untuk bertanya kembali, benarkah ini kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau memang kewenangan Pengadilan Negeri? Hmm. Nah, karena itu kita harus kembali bertanya, bagaimana tindak lanjutnya apabila ternyata Hmm. Pengadilan Negeri menghukum KPU untuk ada beberapa hukuman nih Hmm. kalau kita baca dalam putusannya. Pertama, KPU secara nyata dihukum untuk mengganti rugi, Hmm. ya, dihukum mengganti rugi sebesar 500 juta. Hmm. Kedua, dihukum untuk sementara tidak melaksanakan sisa penyelenggaraan pemilu, Hmm. ya, dan kemudian mengulang kembali. Hmm. Nah, kira-kira sampai di situ timbullah Hmm. kontroversi seakan-akan sebuah putusan pengadilan perdata
bisa menghentikan sementara proses penyelenggaraan pemilu yang dapat mengakibatkan ditundanya pemilu. Hmm. Kira-kira sampai di situ dulu. Hmm. Nah, ya mungkin perlu eh, digali lagi mungkin secara eh, dari kacamata orang hukum gitu ya, Bang. Eh, Sifat putusan perdata terhadap KPU ini sebetulnya ada dua kan ya, deklaratoir dan kondemnatoir. Nah, itu kira-kira itu maksudnya apa dan kira-kira mana yang tepat kita kaitkan dengan yang sengketa yang terjadi sekarang? Ada memang dalam perkara perdata itu kita pahami jenis-jenis putusan yang harus Hmm, kita hmm, eh, amati. hmm, Pertama, kalau disebut deklaratoir, maka putusan deklaratoir itu tidak menghukum tetapi memberikan akibat hukum. hmm, Menyatakan suatu keadaan hukum. hmm, Pertama misalnya, menyatakan tergugat, dalam hal ini KPU, melakukan perbuatan melawan hukum. hmm, Menyatakan penggugat telah dirugikan dalam proses verifikasi partai. hmm, Itu menyatakan hmm, suatu akibat hukum yang akan mengikat apabila putusan ini telah berkekuatan hukum. hmm, Ya, ini tidak adanya lagi upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang dikalahkan. hmm, Kedua, kondemnatoir. hmm, Kondemnatoir ini adalah putusan yang menghukum atas tuntutan yang menggugat, atas tuntutan penggugat, pengadilan memutus menghukum KPU untuk membayar, menghukum KPU untuk menghentikan. hmm, Nanti pada akhirnya, berdasarkan runtutan putusan yang deklaratoir dan kondemnatoir ini, maka pihak yang dimenangkan akan memohon pelaksanaan putusan. Itu yang disebut dengan eksekusi. hmm, Jadi ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan akan menerima permohonan pelaksanaan putusan, permohonan eksekusi, hmm, yang menyatakan agar dilaksanakannya putusan yang bersifat kondemnatoir atau menghukum tadi. hmm, hmm. Gitu. Jadi Nah, yang akan menjadi kontroversi, ya, apakah permohonan akan diajukan dan permohonan itu akan dianggap dapat dilaksanakan atau tidak? hmm, Itu kira-kira. ya. Nah, putusan penundaan pemilu ini potensinya bisa dieksekusi atau enggak, Bang? Ada beberapa hal, Hmm, ya, ada beberapa hal. Pertama, putusan tersebut ditujukan kepada KPU sebagai satu-satunya pihak yang digugat, hmm, tapi dia berakibat kepada ribuan pihak lain, hmm, banyak sekali pihak lain gitu. Akibatnya dapat berdampak kepada puluhan partai politik yang lolos verifikasi, hmm, hmm, ya, kepada seluruh elemen bangsa negara Republik Indonesia yang berkepentingan atas pemilu. hmm, Ini sebuah pertanyaan, bukankah yang berkepentingan hanya Partai Prima, yang digugat hanya Pak KPU, hmm. tapi akan menanggung akibatnya puluhan partai dan ribuan elemen bangsa lainnya gitu. Ya, Itu sebuah persoalan yang mendasar. Kedua, putusan yang menyatakan menghukum KPU untuk menghentikan pelaksanaan pemilu tersebut tidak dilandasi dengan adanya suatu putusan deklaratoir tentang apa yang sudah berlangsung. hmm, Bagaimana dengan nasib verifikasi yang sudah terjadi? hmm, Ini perlu diberi kepastian. Sehingga saya memandang putusan yang menghukum ini apabila dimohonkan oleh Partai Prima untuk dilaksanakan, ya, KPU bisa saja mengatakan bahwa tidak mungkin melaksanakan putusan pengadilan tersebut yang memerintahkan penghentian karena terdapat persoalan-persoalan yang belum selesai oleh putusan.
Hmm. Jadi sebuah putusan yang menghukum, yang kondemnatoir harusnya didahului oleh proses deklaratoir terlebih dahulu. Misalnya, Hmm. menyatakan tidak sah verifikasi yang sudah berlangsung sebelumnya. Hmm. Hmm. Atas partai-partai, membatalkan dulu, baru memulai ulang. Hmm. Apabila yang sebelumnya tidak dibatalkan, bagaimana mungkin bisa suatu proses pemilu dimulai ulang kembali? Hmm. Itu suatu persoalan-persoalan yang menunjukkan saya menganggap bahwa ini berpotensi untuk dinyatakan tidak dapat dilaksanakan Hmm. eksekusi putusan pemilu ini. Kira-kira begitu, Bang Budi. Nah, jadi sejauh ini sebetulnya tidak lengkap ya urutannya ya, Pak ya. Tidak harusnya kalau memang ya dibatalin dulu semuanya, baru mungkin diulang lagi gitu. Dan juga membatalkan juga tidak mungkin karena juga yang lain semua prosesnya eh, valid dan sesuai dengan aturan gitu. Ya, kalau ingin menghentikan sebuah proses yang melibatkan semua elemen, ada yang disebut dengan pihak yang lengkap. Jadi kalau ada gugatan diajukan, kita ingin memberi akibat kepada banyak pihak, maka banyak pihak tersebut harus ikut digugat. Hmm. Inilah yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak sebenarnya. Hmm. Kalau gugatan kurang pihak, salah satu akibat dari putusan yang mengabulkan tanpa menyatakan gugatan kurang pihak, maka pelaksanaan putusannya akan menimbulkan ketidakpastian atau kekisruhan nantinya. Jadi misalnya begini, ada berapa partai? Kita sampai lupa saking banyaknya. Ya. Ada Partai Golkar, PDIP, dan lain sebagainya yang lolos verifikasi. Hmm. Tapi putusan pengadilan menyatakan menghentikan dan mengulang kembali. Hmm. Sehingga pertanyaannya, partai-partai lolos verifikasi akan terdampak putusan ini, sementara mereka tidak ikut digugat. Hmm. Dengan demikian pantaslah untuk dinyatakan seharusnya putusan ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Hmm. Mengapa dinyatakan kurang pihak? Karena gugatan ini putusannya berakibat pada banyak pihak yang tidak ditarik sebagai pihak. Sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Nah, itu ketidakpastian yang saya anggap sebagai potensi untuk menimbulkan suatu putusan yang tidak dapat dieksekusi atau non-executable. Nah, jadi artinya Bang, ini sebetulnya dampaknya nggak terlalu signifikan apa gimana? Ya, jadi proses ini tidak bisa kita anggap enteng juga. Ah. Pengadilan itu kan sesuatu yang tidak dapat, ya, tingkat kepastian hukum yang kita alami sejauh ini kan memang cukup cukup rawan ya. Proses ini akan dilanjutkan dengan apakah putusan ini akan tetap dipertahankan di tingkat pengadilan tinggi Hmm. dan Mahkamah Agung. Satu. Kedua, apakah putusan ini akan dilaksanakan secara serta-merta? Karena putusan itu dinyatakan dapat dilakukan secara serta-merta. Hmm. Dalam hukum acara perdata disebut dengan eid forbar bevorat. Hmm. Nah, apabila dinyatakan dilakukan secara serta-merta, maka Partai Prima akan memohon eksekusi, permohonan eksekusi serta-merta ke pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri. Hmm. Ketua pengadilan negeri akan menilai apakah permohonan itu dapat dilaksanakan. Hmm. Nah, ketika akan dilaksanakan, maka banyak hal yang akan harus dipertimbangkan. Ini dapat dieksekusi atau tidak. Terutama, putusan ini tidak memberikan hukuman apapun apabila Komisi Pemilihan Umum tidak melaksanakannya. Hmm. Dalam perkara perdata, pelaksanaan secara sukarela dapat apabila tidak dilakukan dapat ditambahkan di bawah petitum memberikan uang paksa, menghukum pembayaran uang paksa atau duangsong. Jadi apabila Komisi Pemilihan Umum demi kepentingan yang lebih luas memutuskan tidak melaksanakan putusan karena tidak adanya kepentingan langsung dari Partai Prima, maka tidak ada akibat hukum yang lebih jauh bagi KPU. Karena apa? Karena ada kepentingan yang lebih luas. Jadi ini akan sangat menarik untuk kita amati
kelanjutan drama ini karena penuh dengan kontroversi, penuh dengan kejutan, tapi kelihatannya drama ini kurang sempurna sehingga bisa kita komentari seperti yang kita bicarakan malam ini. Terima kasih Bang Budi di bincang-bincangnya malam ini, sore ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Para kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini. Silakan dinantikan perbincangan-perbincangan berikutnya.